Halo, perkenalkan nama saya Beni Gunawan Sianturi dari kelas AB 3C, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari ekonomi mikro. Ada 9 manfaat dalam mempelajari ekonomi mikro. Yang pertama, membantu merumuskan kebijakan ekonomi. Arus perekonomian setiap tahun selalu tidak stabil. Dengan adanya teori ini, dapat membantu menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian negara. Teori ini juga dapat mempelajari bagaimana pengaruh ekonomi dari segi harga, upah, atau alokasi sumber dana. Yang kedua, sebagai dasar untuk membuat ramalan. Ekonomi mikro dapat membantu dalam membuat ramalan, baik ramalan bersyarat maupun ramalan kondisional. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat terprediksi, tetapi tetap melihat bagaimana kondisi realitasnya. Yang ketiga, untuk memeriksa syarat kemakmuran perekonomian. Manfaat ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa banyak kekayaan ekonomi yang dimiliki. Melalui teori yang berlaku, dapat memperkirakan berapa keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Melalui cara ini, setiap individu dapat mempelajari apa yang perlu dilakukan dalam mengalokasikan sumber dana. Yang keempat, sebagai alat pengatur manajemen. Melalui teori ini, individu dapat mengatur sumber dana mulai dari dana masuk sampai keluar. Metode yang digunakan dalam mengaturnya menggunakan linear programming untuk menganalisis permintaan dan biaya yang dibutuhkan. Yang kelima, mempelajari perilaku seorang sebagai konsumen. Meskipun teori ini merupakan teori ekonomi individu, tetapi juga bermanfaat untuk mengetahui perilaku seorang konsumen. Mempelajari konsumen sebagai pemilik sumber ekonomi atau sebagai produsen, ekonomi mikro juga dapat menganalisis mereka dengan pengamatan dan perhitungan yang sangat detail. Yang keenam, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa. Hal inilah yang sering terjadi dalam proses ekonomi sehari-hari, khususnya dalam individu sebagai produsen. Teori ini dapat membantu bagaimana siklus yang tepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Teori yang ada juga dapat digunakan sebagai strategi pendistribusian agar efektif. Yang ketujuh, mempelajari bagaimana proses harga barang dan jasa dapat terbentuk. Bagi konsumen, mungkin tidak memperdulikan hal ini, tapi berbeda dengan produsen. Melalui proses ekonomi, semua harga dapat terbentuk, terutama untuk barang dan jasa. Melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat menetapkan berapa harga yang dikeluarkan. Hal ini juga berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Ini merupakan langkah awal produsen untuk menyesuaikan antara pembelian dan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ke-8, mempelajari produsen dalam menentukan tingkat produksi. Hal inilah yang menjadi faktor utama untuk mendapatkan keuntungan. Melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat mengatur dana agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ke-9, mempelajari bagaimana rumah tangga atau konsumen dalam mengalokasikan dana. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu proses ekonomi terus berjalan. Terkadang masih banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana mengalokasikan dana mereka, sehingga tidak mendapatkan kepuasan secara maksimal. Ekonomi mikro dapat membantu konsumen dalam mengalokasikan dana sehari-harinya. Dengan begitu, selain konsumen bisa mengatur keuangan, mereka juga mendapatkan keuntungan. Konsumen juga bisa mendapatkan kepuasan secara maksimal. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang manfaat mempelajari ekonomi mikro. Sekian dan terima kasih.